Mentang-mentang istriku cantik, ia tega menceraikanku hingga beberapa bulan kemudian ia akhirnya menyesal. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Ardi, kamu ini gak pernah berubah. Cuma bisa jualan nasi goreng di pinggir jalan. Kamu pikir dengan uang pas-pasan begini aku bisa hidup nyaman? Ardi terdiam, menatap wajah Maya yang dulu penuh cinta, tapi kini hanya menyiratkan rasa kecewa dan kemarahan. Malam itu, hujan turun dengan deras mengguyur warung nasi gorengnya yang sederhana. Pelanggan-pelanggan yang biasa mampir sudah pergi, menyisakan keheningan yang semakin menusuk hati Ardi. Tapi aku sudah semaksimal mungkin berjuang untukmu, Maya. Apa itu gak cukup? Suara Ardi bergetar, berusaha menahan sakit yang tiba-tiba menyelimuti dadanya. Maya menghela nafas panjang, matanya menatap Ardi dengan tatapan yang tak lagi hangat. Maksimal? Jualan nasi gorengmu gak bisa membayar perawatan kulitku. Gak bisa beliin baju bagus atau tas bermerek. Aku butuh yang lebih dari ini. Aku gak bisa terus hidup miskin seperti ini. Hujan semakin deras, Ardi hanya bisa menatap punggung Maya yang perlahan menghilang di balik tirai hujan. Warung yang dulu dipenuhi dengan canda tawa kini terasa sepi dan dingin. Dalam hati, Ardi tahu bahwa malam itu adalah awal dari akhir kisah mereka. Akhir dari cinta yang pernah ia bayangkan. Namun siapa sangka bahwa keputusan Maya malam itu akan membawa mereka ke dalam jurang yang tak terbayangkan. Ardi dan Maya pertama kali bertemu di warung nasi goreng Ardi, yang menjadi langganan para pemandu lagu dan pekerja malam lainnya. Malam itu, warung nasi goreng Ardi ramai seperti biasa. Asap dari wajan mengepul tinggi, menyebarkan aroma menggoda yang menarik banyak pelanggan, terutama para pemandu lagu dan supir taksi yang biasa mencari makan setelah seharian bekerja. Warung Ardi meski sederhana, selalu penuh tawa dan canda. Ardi yang dikenal ramah dan murah senyum selalu berusaha menciptakan suasana yang hangat dan bersahabat. Di tengah keramaian itu, Ardi sedang sibuk mengaduk nasi goreng ketika seorang wanita muda dengan wajah cantik dan raut wajah yang lelah masuk ke dalam warungnya. Dia mengenakan pakaian yang menunjukkan bahwa dia baru saja pulang kerja. Wanita itu duduk di salah satu bangku kayu di sudut warung. "Mas, satu nasi goreng pedas ya," katanya pelan namun cukup jelas untuk didengar Ardi. Ardi menoleh dan tersenyum ramah. "Baik mbak, tunggu sebentar ya." Sambil menunggu pesanan, wanita itu memperhatikan sekeliling warung. Ada kehangatan yang terasa, sesuatu yang berbeda dari tempat-tempat lain yang biasa ia kunjungi. Saat nasi gorengnya dihidangkan, wanita itu kembali terkejut oleh aroma lezat yang memenuhi inderanya. "Ini mbak nasi gorengnya, selamat menikmati," ucap Ardi sambil meletakkan piring di hadapannya. Wanita itu tersenyum kecil, sedikit melepas penat setelah seharian bekerja. Setelah mencicipi suapan pertama, senyumnya semakin lebar. "Wah, enak banget mas. Ini nasi goreng paling enak yang pernah aku coba." Ardi tertawa kecil. "Alhamdulillah kalau suka mbak. Warung saya memang gak besar, tapi yang penting rasanya bikin orang balik lagi." Mereka berdua mulai berbincang-bincang. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Maya, seorang pemandu lagu di sebuah klub malam. Meski pekerjaannya berat, Maya selalu berusaha mencari pelarian dari kelelahan dan kebosanan hidupnya. Dan warung nasi goreng Ardi menjadi tempat di mana dia bisa merasa nyaman dan diterima tanpa ada yang menghakimi. "Mas Ardi, kamu gak pernah berpikir buat pindah usaha? Warung kayak gini kan capek dan penghasilannya gak seberapa," tanya Maya suatu malam saat ia kembali ke warung itu. Ardi tersenyum lembut. "Buat apa pindah usaha mbak? Saya suka jualan nasi goreng. Ini yang bikin saya bisa kenal sama orang-orang baik kayak kamu. Uang itu penting, tapi buat saya bisa hidup tenang dan bahagia itu jauh lebih penting." Maya terdiam mendengar jawaban itu. Ada sesuatu dalam kata-kata Ardi yang membuatnya merasa damai. Maya yang biasanya dikelilingi oleh dunia gemerlap dan penuh kepura-puraan, mendapat kejujuran dan ketulusan yang jarang ia temui dalam hidupnya.
Setiap kali ia berbicara dengan Ardi, ia merasakan kenyamanan yang tak pernah ia dapatkan dari kehidupan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, pertemuan di warung nasi goreng itu menjadi semakin rutin. Ardi dan Maya semakin dekat, dan tak butuh waktu lama sebelum benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Maya yang sebelumnya merasa hidupnya kosong dan hampa, kini merasa hidupnya lebih berarti dengan adanya Ardi di sisinya. Ia pun merasakan hal yang sama. Ia merasa telah menemukan seseorang yang bisa ia cintai dan lindungi. "Aku sayang sama kamu, Ardi," kata Maya suatu malam setelah mereka selesai makan bersama. "Aku merasa nyaman sama kamu, jauh dari bingar-bingar yang biasa aku hadapi setiap hari." Ardi tersenyum, lalu menggenggam tangan Maya. "Aku juga sayang kamu, Maya. Aku gak peduli kamu dari mana atau apa pekerjaanmu dulu. Yang penting kita bisa bersama dan saling mencintai." Maya tersentuh oleh kata-kata Ardi. Untuk pertama kalinya ia berpikir untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pemandu lagu dan memulai hidup baru bersama Ardi. Meski kehidupan yang ditawarkan Ardi sederhana, Maya merasakan ketulusan yang tak pernah ia dapatkan dari orang lain. Namun setelah mereka menikah dan Maya meninggalkan dunia malam, Maya mulai merasakan kesulitan hidup yang nyata. Maya yang terbiasa dengan kemewahan dan gemerlapnya dunia hiburan malam, kini harus dihadapkan dengan realita hidup sederhana bersama Ardi. Kehidupan mereka penuh dengan cinta, tapi keterbatasannya keuangan membuat Maya merasa terkurung. Meskipun Ardi berusaha keras untuk membuat Maya bahagia, Maya tak bisa sepenuhnya melepas keinginannya untuk kembali merasakan kehidupan mewah yang dulu pernah ia miliki. Maya sedang duduk di sudut warung nasi goreng Ardi, matanya menatap kosong ke jalanan. Meski warung nasi goreng ramai seperti biasanya, namun malam itu ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat ia masih bekerja sebagai pemandu lagu di klub malam. Dikelilingi oleh gemerlap lampu dan tawa riuh para pelanggan. Kehidupan sederhana bersama Ardi yang dulu terasa nyaman, kini mulai terasa sempit dan membosankan. Di tengah kebingungannya, Raka datang. Pria itu adalah teman lama Maya, seseorang yang pernah mengenalnya dalam masa kejayaannya di dunia malam. Raka sekarang bekerja sebagai fotografer di sebuah agensi modeling dan kebetulan lewat warung Ardi saat ia melihat Maya. Mereka tak sengaja bertemu lagi setelah sekian lama. "Maya, kamu di sini?" sapa Raka sambil tersenyum lebar. "Wah, udah lama banget kita gak ketemu. Gimana kabarmu sekarang?" Maya terkejut melihat Raka, tapi tak bisa menyembunyikan senyum tipisnya. "Raka? Iya, udah lama ya. Aku sekarang bantu suamiku jualan, Raka." Raka memandangi Maya dari ujung kepala hingga ujung kaki, mengingat-ingat masa lalu di mana Maya adalah pusat perhatian di sebuah tempat yang ia datangi. "Sayang banget kalau kecantikanmu hanya disimpan di warung ini. Kamu gak pengen kembali ke dunia hiburan?" Maya menggeleng pelan. "Enggak, Raka. Aku sudah meninggalkan itu semua. Sekarang aku cuma pengen hidup tenang." Namun Raka bukan tipe pria yang mudah menyerah. Dia tahu bagaimana memanfaatkan situasi dan dia bisa melihat ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Maya. "Aku mengerti, tapi aku gak bisa bohong kalau aku lihat kamu masih punya potensi besar, Maya. Dunia modeling lagi booming sekarang, dan kamu cocok banget buat jadi bagian itu. Kebetulan aku kenal Pak Broto, pemilik agensi model besar. Kamu pasti suka sama kehidupan di sana." Nama Pak Broto membuat Maya terdiam sejenak. Dia tahu siapa Pak Broto, seorang pria kaya raya yang memiliki pengaruh besar di dunia hiburan. Kesempatan untuk kembali ke dunia glamor seperti dulu kembali menghantui pikirannya. "Pak Broto?" tanyanya ragu. "Iya, Pak Broto. Dia orang yang bisa bikin hidupmu berubah total. Gak cuma soal uang, tapi juga soal status, gaya hidup, dan tentu saja kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan." Raka terus merayu. Hari-hari berikutnya, Maya tak bisa berhenti memikirkan tawaran Raka. Meski Ardi selalu berusaha memberikan yang terbaik, Maya merasa hidupnya jauh dari impian yang dulu pernah ia bayangkan. Kesederhanaan yang dulu menyenangkan, kini terasa seperti penjara yang mengekang kebebasannya. Akhirnya, Maya pun luluh.
Ia memutuskan untuk bertemu dengan Pak Broto bersama Raka, hanya sekedar melihat bagaimana dunia itu sekarang. Namun pertemuan pertama dengan Pak Broto langsung mengubah segalanya. Pak Broto adalah pria yang karismatik, penuh percaya diri, dan tahu persis bagaimana caranya memikat hati wanita. Dia terpikat pada Maya sejak pertama kali bertemu, dan tak ragu untuk menunjukkan ketertarikannya dengan cara-cara yang membuat Maya merasa istimewa. Kalau kamu mau bergabung dengan agensi kami, Maya, aku bisa jamin kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Kamu terlalu berharga untuk hidup dalam kesederhanaan. Maya tergoda. Dia merasakan kembali sensasi glamor yang dulu pernah ia rasakan. Apalagi Pak Broto dengan cepat memenuhi setiap kebutuhan Maya. Mulai dari perawatan tubuh, pakaian mewah, hingga perhiasan. Semuanya diberikan tanpa banyak bicara. Pak Broto bahkan sering mengajak Maya makan malam di restoran mahal, tempat yang tak pernah bisa dijangkau Ardi. Kehidupan Maya yang semakin glamor membuat Ardi mulai merasa tertekan. Ia takut istrinya akan kembali ke dunia malamnya. Namun bukannya sadar, Maya justru semakin berani dan bahkan terang-terangan kepada Ardi kalau dia sekarang sudah menggeluti dunia model yang bayarannya lebih tinggi daripada jualan nasi goreng suaminya. Bahkan saat Maya mulai mendapatkan lebih banyak perhatian dan kemewahan dari Pak Broto, hubungannya dengan Ardi semakin memburuk. Maya yang dulu penuh dengan cinta kini berubah menjadi dingin dan sering menghina Ardi dengan kata-kata kasar. Ardi, kamu sadar nggak sih kalau hidup kita ini nggak lebih dari sekedar bertahan? Kamu cuma bisa kasih aku nasi goreng setiap hari, tapi Pak Broto dia bisa kasih aku segalanya. Bentak Maya suatu malam saat mereka sedang makan bersama di rumah yang kini terasa semakin asing bagi keduanya. Ardi terdiam, merasa tersayat mendengar kata-kata Maya. Maya, aku tahu hidup kita sederhana, tapi aku mencintaimu dengan tulus. Aku bekerja keras untuk kita, dan aku selalu ingin melihatmu bahagia. Tapi bahagia yang kamu berikan itu nggak cukup, Ardi, seru Maya sambil berdiri dari kursinya. Aku nggak mau terus hidup dalam keterbatasan seperti ini. Lihat Pak Broto, dia bisa kasih aku apa saja. Kamu nggak akan pernah bisa seperti dia. Ardi menatap Maya dengan perasaan campur aduk antara cinta dan kepedihan. Maya, uang dan kemewahan gak bisa beli kebahagiaan yang sebenarnya. Apa yang kita punya lebih berharga daripada itu. Maya hanya tertawa sinis. Itu yang kamu pikirkan, Ardi? Tapi bagiku kemewahan dan kenyamanan itu segalanya. Aku gak bisa lagi hidup dengan semua keterbatasan ini. Semakin hari, Maya semakin jauh dari kehidupan sederhana yang dulu ia jalani bersama Ardi. Ia semakin sering menghabiskan waktu bersama Pak Broto, meninggalkan Ardi yang semakin tenggelam dalam kesedihan dan perasaan tak berdaya. Perbedaan yang semakin besar di antara mereka membuat mereka semakin yakin bahwa jalan yang mereka pilih, meski menyakitkan, adalah jalan yang benar. Malam itu, angin berhembus kencang di luar jendela rumah kecil Ardi dan Maya. Di dalam suasana terasa tegang dan sunyi. Maya duduk di sofa dengan wajah penuh tekad, sementara Ardi berdiri di depannya, merasakan jantungnya berdebar tak menentu. Kata-kata Maya sebelumnya masih terngiang di telinganya, dan kini ia tahu bahwa percakapan mereka kini akan menjadi penentu. penentu akhir dari hubungan mereka. Ardi, aku sudah memikirkan dengan matang. Aku ingin kita bercerai. Suara Maya terdengar tegas tanpa sedikit pun getaran keraguan. Ardi memejamkan matanya sejenak, merasakan sakit yang merambat dari dadanya. Ia tahu bahwa hubungan mereka sudah lama tak seindah dulu. Tapi mendengar kata-kata itu langsung dari mulut Maya adalah kenyataan yang pahit untuk diterima. Maya, apa kamu benar-benar yakin? Setelah semua yang kita lalui bersama, Ardi mencoba mencari secercah harapan di mata Maya, tapi yang ia temukan hanyalah kebekuan. Ardi, aku sudah terlalu lama berkorban. Aku ingin hidup lebih baik, dan Pak Broto bisa memberikannya padaku. Dia sudah melamarku dan aku tidak bisa menolak kesempatan ini, ucap Maya tanpa menoleh sedikit pun. Ardi terdiam, cinta yang ia rasakan untuk Maya begitu besar, sehingga ia rela melepaskannya demi kebahagiaannya.
meski itu berarti menyakitinya sendiri. Kalau itu yang kamu inginkan, Maya, aku akan mengabulkannya, jawab Ardi dengan suara parau. Tapi ingat, keputusan ini bukan sesuatu yang bisa dibatalkan begitu saja. Hidup kita akan berubah selamanya. Maya mengangguk, merasa lega bahwa akhirnya keputusan ini keluar. Ia berpikir bahwa hidup bersama Pak Broto adalah jalan yang benar, jalan yang menuju kemewahan dan status yang selalu ia dambakan. Proses perceraian mereka berjalan dengan cepat. Tanpa banyak perdebatan, Ardi menyerahkan semua yang mereka miliki bersama kepada Maya. Meskipun itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang Pak Broto bisa berikan. Ardi hanya ingin mengakhiri semuanya dengan damai dan membiarkan Maya pergi dengan kebebasan yang ia inginkan. Setelah perceraian itu, Maya segera menyatu dengan kehidupan glamor yang dijanjikan oleh Pak Broto. Mereka sering terlihat bersama di acara-acara bergensi, mengendarai mobil mewah dan menginap di hotel-hotel bintang 5 untuk bercumbu mesra layaknya suami istri. Maya merasa seperti seorang ratu, dipuja dan dimanjakan dengan segala kemewahan yang ditawarkan oleh Pak Broto. Setiap kali ia mengenakan pakaian terbaru atau menerima perhiasan mewah, ia semakin merasa bahwa keputusannya meninggalkan Ardi adalah keputusan yang benar. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam di sebuah restoran mewah, Pak Broto menatap Maya dengan pandangan yang penuh kehangatan. Kamu tahu Maya, kamu wanita yang luar biasa. Aku senang bisa membuatmu bahagia, ucapnya sambil menggenggam tangan Maya. Maya tersenyum, merasakan kebanggaan dalam dirinya. Aku juga bersyukur bisa bersamamu sayang. Terima kasih sudah memberiku hidup yang lebih baik. Namun di balik senyumnya ada ketidakpastian yang mulai merayap dalam pikiran Maya. Meskipun ia menikmati kemewahan ini, ia menyadari bahwa hubungannya dengan Pak Broto tidak dilandasi oleh cinta yang tulus. Hubungan mereka lebih didasarkan pada saling menguntungkan. Maya mendapatkan kemewahan, sementara Pak Broto mendapatkan seorang wanita muda dan cantik untuk bisa dinikmati tubuhnya. Beberapa bulan setelah perceraian, segalanya berubah dengan cepat. Maya mulai merasakan perubahan sikap Pak Broto. Perhatian dan kemewahan yang dulu dilimpahkan mulai berkurang, dan sikap Pak Broto yang dulu hangat kini mulai terasa dingin dan berjarak. Maya mencoba mengabaikan perasaan ini, tapi hatinya tidak bisa berbohong. Malam itu di kamar hotel mewah, Maya duduk di tepi tempat tidur, merasakan ketidakpastian yang menghantui pikirannya. Di depannya Pak Broto sedang merapikan kemejanya, bersiap untuk pulang. Hati Maya berdebar, tahu bahwa percakapan yang akan ia mulai bisa mengubah segalanya. Sayang, ada sesuatu yang harus aku bicarakan denganmu. Suara Maya terdengar lemah, tapi penuh dengan harapan. Pak Broto berhenti sejenak, menatap Maya dengan tatapan penasaran. Ada apa Maya? Kelihatannya serius. Maya menghela nafas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku hamil Pak Broto. Ini anakmu. Sejenak keheningan mulai menyelimuti kamar itu. Pak Broto terdiam, ekspresinya berubah dari kaget menjadi serius. Ia menatap Maya dengan mata yang sulit diartikan, lalu dengan tenang duduk di sampingnya. Hamil Maya? Suaranya terdengar tenang tapi dingin. Maaf aku tidak bisa menikahimu. Kata-kata itu membuat jantung Maya seakan berhenti berdetak. Apa? Tapi kita sudah lama bersama, dan aku sudah meninggalkan segalanya untukmu. Ini anakmu sayang, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Pak Broto menarik nafas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepala. Aku sudah mempertimbangkan ini dengan sangat matang. Aku gak bisa meninggalkan istriku. Pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa aku lakukan lagi. Apalagi dengan situasi ini. Kamu harusnya tahu dari awal bahwa hubungan kita tidak akan berakhir di pernikahan. Maya merasa dunianya runtuh seketika. Semua harapan, semua impian yang ia bangun bersama Pak Broto hancur dalam sekejap. Tapi, aku mengandung anakmu. Apa yang akan terjadi pada anak ini? Apa yang akan terjadi padaku? Pak Broto tetap tenang. Mulai jelas terlihat bahwa ia tidak terpengaruh oleh emosi Maya. Gugurkan saja anakmu, nanti aku ganti dengan uang. Maya tertegun, merasa tertikam oleh kata-kata yang dingin dan tanpa perasaan itu. Tega ya kamu?
Setelah semua yang aku korbankan untukmu, kamu hanya akan meninggalkanku seperti ini. Pak Broto berdiri, mengenakan jaketnya dengan santai. Aku tidak meninggalkanmu, Maya. Aku hanya tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Jika kamu butuh bantuan, aku akan selalu ada. Tapi pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa aku berikan. Maya menatap Pak Broto dengan mata penuh air mata, menyadari bahwa pria di hadapannya ini bukanlah penyelamat yang ia bayangkan. Ia hanya seorang lelaki yang memanfaatkan situasi, memberikan janji tanpa niat untuk menepatinya. Ketika Pak Broto keluar dari kamar hotel itu, meninggalkan Maya dalam kesedihan dan kebingungan, Maya merasa benar-benar sendirian. Ia telah meninggalkan Ardi, menghancurkan pernikahannya demi kehidupan yang ia kira akan lebih baik. Namun kini ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak hanya kehilangan suaminya, tapi juga masa depan yang ia bayangkan bersama Pak Broto. Dengan perut yang semakin membesar, Maya kini terjebak dalam dilema yang tak pernah ia duga. Ia tahu bahwa satu-satunya orang yang mungkin bisa ia datangi adalah Ardi, pria yang pernah ia hina dan tinggalkan. Tapi apakah Ardi akan menerima dirinya kembali, terutama dengan membawa luka dan beban dari masa lalunya? Di sisi lain, Ardi yang dulu sederhana kini telah berubah. Warung nasi gorengnya yang dulu kecil kini telah berkembang menjadi restoran besar dengan beberapa cabang dan banyak karyawan. Ardi yang dulunya hanya pedagang kecil kini adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal dengan kerendahan hati dan ketekunannya. Kehidupan Ardi telah maju tanpa Maya. Maya berdiri di depan restoran Ardi dengan hati yang penuh penyesalan dan ketakutan. Namun ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain menghadapi kenyataan dan berharap bahwa Ardi masih memiliki sisa-sisa cinta untuknya. Meskipun luka yang ia tinggalkan mungkin tak akan pernah sembuh, Maya merasa dirinya semakin kecil di hadapan kesuksesan Ardi. Rasa penyesalan yang mendalam menghantui dirinya, tapi ia sadar bahwa dirinya mungkin sudah terlambat. Kehidupan mewah yang ia kejar telah merampas semua yang pernah ia miliki, termasuk cinta sejati dari seorang pria yang mencintainya tanpa syarat. Ardi yang sudah melalui banyak kesulitan kini menjalani hidup yang lebih baik. Restoran nasi gorengnya sukses besar, dan ia dihormati oleh banyak orang meski hatinya pernah hancur oleh pengkhianatan Maya. Ardi berhasil bangkit dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kerja kerasnya. Maya di sisi lain harus menerima kenyataan pahit dari pilihannya. Kehidupan yang ia impikan ternyata tidak membawa kebahagiaan yang sejati. Ia ditinggalkan dalam keadaan hamil dan tanpa dukungan, dan kesalahan yang ia buat telah merenggut semua yang pernah ia cintai. Akhirnya Maya menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kemewahan atau kekayaan, melainkan tentang kesetiaan dan penghargaan terhadap apa yang kita miliki. Namun sayangnya kesadaran itu datang terlambat.